ngurusin dalam tanda kutip gitu ya, atau involvementnya keterlibatannya pemerintah itu relatif terbatas. Lalu berikutnya untuk irigasi itu kalau kita bicara irigasi maka kita bicara keseluruhan konsep dari proses pengairan itu sendiri. Jadi tidak hanya di hilir, nggak hanya di petak-petak sawah ya, tapi juga termasuk di upstreamnya, jadi di hulunya, paling belakangnya, paling awalnya, atau di Indonesia biasanya dalam bentuk bendungan. Lalu proses di antaranya sampai dengan saluran primer dan sekunder. Nah, pemerintah ini biasanya pemerintah pusat ya maksudnya, itu akan ngurusin yang dari sektor hulu sampai sektor kedua. Sedangkan dari saluran tersier itu biasanya dikerjakan oleh pemerintah daerah atau kelompok tani atau benar-benar end usernya. Kenapa sih irigasi itu masih dijadiin sampai sekarang irigasi itu masih penting karena Indonesia sendiri itu belum mencapai yang namanya ketahanan pangan. Bahkan waktu saya kuliah S2 di Belanda pun kita masih belajar teknik irigasi. Kenapa? Karena jumlah produksi pangan itu bisa dibilang dalam skala dunia itu memang tidak cukup gitu. Karena semakin maju suatu negara maka orangnya akan semakin banyak, konsumsinya akan semakin besar, tapi lahan untuk pertaniannya akan semakin kecil. Jadi kelihatannya kebutuhan irigasi itu nggak akan pernah hilang karena kaitannya sama kebutuhan pokok manusia ya. Dalam pekerjaan irigasi itu kita selalu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, airnya ada atau enggak, tanahnya seperti apa, lalu tanaman yang mau ditanam di situ seperti apa. Di semester 5 ini sebenarnya tugas dan mata kuliah irigasi dan bangunan itu nggak susah-susah banget, lebih banyak cerita, lebih banyak pakai logika, asalkan ya mata kuliah sebelumnya itu udah lulus, karena kalau enggak agak susah untuk bisa dalam tanda kutip nyambung lah ya sama bahasan ini. Oke, kemarin kita udah masuk sama yang namanya konsep virtual water. Kenapa konsep ini jadi penting? Karena harga air itu beragam dalam setiap fungsinya. Jadi contohnya air pada saat dijadiin fungsi sebagai irigasi itu mungkin murah banget, hampir nggak ada nilainya. Air pada saat dijadiin aqua glass gitu ya, mungkin 300 satu aqua glass itu. Itu juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Tapi pada saat air dijadiin sumber konsumsi buat industri atau tourism, itu nilainya jadi tinggi. Nah, di sini virtual water itu kita selalu mau membandingkan di mana posisi air dalam proses pemenuhan kebutuhan setiap fungsinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau tadi itu kita melihat uang yang kita jadiin currency, nah sekarang dibalik, air yang dijadiin currency. Butuh berapa liter air untuk produksi misalnya 1 kilogram daging sapi, atau 1 kilogram beras, atau 1 kilogram kentang, roti, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan konsep kebutuhan air virtual ini
dipakai secara internasional untuk membahas kebutuhan air dan ketersediaan air baik lagi di sini. Nah, di sini coba besok-besok diperhatiin lagi ya kalau ada tugas, didengar deadline-nya kapan, dikumpulnya gimana gitu. Terus ini kan kalian udah ini ya, udah pernah ikut kuliah saya gitu ya. Tolong diseriusin lagi kalau mau ngerjain tugas. Bener-bener dipikir, bener-bener dikerjain karena saya nggak cuma bicara nilai, saya bicara pemahaman. Kalian paham atau enggak? Kalau sekedar ngumpulin tapi yang dikumpulin itu jawaban punya temennya, bahkan filenya pun sama gitu kan, ya semua saya kembalikan ke kalian. Tapi kalau nanti ujian nggak ngerti, ya jangan protes lagi. Kira-kira gitu. Mungkin saya akan lanjut ya ke materi yang berikutnya. Maka kita akan bicara sawah. Nah, kapan sih secara kualitas sawah itu dianggap baik gitu ya? Oke, ada yang punya ide nggak nih? Kapan nih kira-kira sawah itu dianggap kualitasnya bagus atau dalam kondisi baik? Subur, Pak. Oke, kapan itu dibilang subur? Namanya air memadai, Pak. Sorry, satu-satu. Gimana? Nggak kedengeran tadi. Airnya memadai, Pak. Airnya memadai. Oh. Terus apa lagi? Udah, cuma itu aja. Tanahnya tidak kering, Pak. Ya sama aja kan ya, sama air memadai kan ya. Humusnya bagus Pak. Iya. Kalau kita ngomongin humus, berarti kita ngomongin nutrisi ya. Apalagi? Kapan sawah itu dibilang bagus? Tata letak, Pak. Letaknya kenapa? Kalau misalnya yang terasiring kan hasilnya nggak seberapa, Pak. Kenapa terasering hasilnya nggak seberapa? Itu kontur tanahnya lebih bagus yang mendatar, Pak. Ya, letak ya, datar. Terus apa lagi? Jenis bibitnya kali, Pak. Sawahnya, masih ngomongin sawahnya.
jenis tanahnya kali ya Pak. Ya, kenapa jenis tanahnya? Karena daerah gitu ya, perkolasi kecil. Penguapan kecil. Oke, perkolasi, ada yang tahu nggak perkolasi apa sih? Halo. Ada yang tahu nggak perkolasi kecil? Perkolasi itu apa? Anak Unija mana nih suaranya nih? Gak ada yang tahu nih perkolasi apaan? Peristiwa bergeraknya air di dalam penampang tanah lapisan yang lebih dalam, Pak. Jadi apa tuh? Apa tuh artinya? Peristiwa bergeraknya air ke lapisan tanah yang lebih dalam. Maksudnya gimana tuh? Mobilitasnya kan 5 ya. Nah, tapi jangan kali dong. Mas Farhan, tadi Google atau gimana? Ya, Google. Oke. Saya mau tanya nih sekarang. Ada 20 anak di sini. Siapa yang udah lulus hidrologi? Penyerapan air ke lapisan bawah tanah Pak. Ya. Yang saya tanya, pertanyaan udah ganti nih. Siapa yang udah lulus hidrologi? Baik, itu yang punya kandungan air tinggi. Syaratnya apa? Syaratnya perkolasinya kecil. Nah, sekarang nih, coba yuk mikir nih di gambar ini. Kalau perkolasinya kecil, ada hujan, dia terinfiltrasi, dia lanjut turun atau nggak turun? Lanjut turun Pak. Lanjut Pak. Oke, siapa tim lanjut? Saya bilang, susah lulusnya nggak tahu siapa dosennya. Kalau perkolasinya kecil, berarti tanahnya porositasnya gimana? Atau nutrisi. Pertanyaannya nih, kalau kita jangan ngomong humus ya, kita ngomong nutrisi. Ada nggak sih kaitannya nutrisi itu sama air irigasi kira-kira? Tak, sawah yang datar itu airnya nggak cepet hilang. Tadi dibilangin sama temennya tadi, saya juga lupa namanya, terasering ya. Terasering dia mau nggak mau airnya dijatah 1 hari misalnya atau berapa jam. Dia harus buka. Kenapa? Karena airnya mau dipakai dia yang di bawahnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau datar, airnya akan stay di situ sesuai dengan umur kebutuhan si padinya. Baru deh di drainase sama si petani. Lalu yang ketiga, keempat, accessible ya, atau ada jalannya. Karena kalau enggak, gimana kita mau bawa bibit? Oke, bibit tuh gampang lah, bibit kecil. Gimana kita mau bawa pupuk? Gimana sapinya mau datang ke situ buat ngebajak? Kalau pakai sapi, kalau pakai traktor, butuh jalan. Kalau nggak ada aksesnya, nggak bisa digarap tuh sawah. Terus bayangin, kalau nggak ada jalan,
itu ngebawa hasil panennya gimana? Mau dipanggul sama si petani butani? Nggak bisa. Jadi harus ada jalan sehingga mobil-mobil yang bawa beras itu bisa berhenti pas di samping sini sawah. Itu. Jadi ini tata letak sawah yang baik ya. Kebutuhan airnya diperhatikan baik dari sisi tanahnya maupun dari sisi nutrisinya. Lalu relatif datar. Lalu yang keempat accessible ya. Ini diperhatiin karena nanti kalian ada tugas. Ya, tugas besarnya ini mengenai hal ini. Oke, saya lanjutin sedikit ya. Oke. Tadi kita bicara mengenai air sungai. Air itu datangnya dari mana? Air irigasi itu namanya air permukaan ya. Ya, saya dari sungai. Nah, di sini kita kalau ada sungai, syaratnya sungainya bisa dipakai buat mengairi sawah itu apa? Debitnya kali ya Pak.